Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 3 September 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntara dengan judul Yesus Kepala Gereja. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu, terlebih akan berkat yang akan kami terima. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti dan memahaminya ya Bapa. Inilah pengharapan kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkabaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Kepemimpinan Kristus atas gereja pada hakikatnya didasarkan atas pekerjaan pengantara yang dilakukannya. Sejak kemenangannya atas iblis di kayu salib, kepada Kristus telah diberikan segala kuasa baik di surga dan di atas bumi. Allah telah menaruh segala di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Karena itu Ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja, sebagaimana dalam Wahyu 17 ayat 14 menyebutkan. Kristus juga adalah kepala gereja, karena gereja itu tubuhnya. Orang-orang percaya adalah anggota tubuhnya. Mereka harus mempunyai satu hubungan yang akrab dengannya, karena dari Dialah segala gereja itu ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Di samping itu, Kristus adalah sumber segala semua kekuasaan. Kristus menunjukkan kuasanya dalam yang pertama, pembangunan gereja Kristen sebagaimana dalam Matius 16 ayatnya yang ke-18. Dan berikutnya, Kristus juga pelembagaan upacara gereja yang harus dilaksanakan. Dan ini dicatat dalam Matius 26 ayat 26 dan 30. Begitu juga di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang ketiga atau yang C, sokongan atas gereja dengan kuasa ilahi yang bertindak atas namanya. Dan yang keempat atau D, pengiriman Roh Kudus untuk memimpin gerejanya di bawah kuasanya. Jadi Kristus adalah pengiriman Roh Kudus. Dan yang E, Kristus adalah pemberian dan pengangkatan dalam gereja, sehingga ada individu yang dikaruniakan sebagai rasul, nabi, evangelis, pendeta, guru, dan menyiapkan anggota-anggota jemaat melakukan pelayanan serta membangun tubuh Kristus sehingga mengalami kesatuan iman serta memantulkan sesuatu dengan kepenuhan Kristus, sebagaimana Efesus 4 ayat 7-13 mencatat. Walaupun Kristus membimbing gerejanya melalui Roh Kudus, firman Allah adalah satu-satunya ukuran atau standar pelaksanaan gereja. Semua anggotanya harus menurut firman itu, karena itulah hukum yang mutlak. Semua kebiasaan, adat istiadat, praktik kebudayaan, kebudayaan manusia harus tunduk kepada kuasa dan otoritas kitab suci, sebagaimana di dalam 1 Timotius 3 ayat 15-17 menerangkan hal itu. Kristus menjalankan kuasanya melalui gerejanya dan para pelayannya yang telah ditugaskan khusus. Namun ia tidak pernah memindahkan kekuasaannya. Tiada seorang pun yang mempunyai otoritas yang mandiri dan terpisah dari Kristus, dari firman-Nya. Sebab itu, pelayanan kita harus sesuai dengan Yesus yang jadi kepala
Dan kita tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi memandang kepada terus Kristus kita. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kuasa kasih-Mu menjadi bagian kami dan kami pun boleh menghidupkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.